Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut dari seberang Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Akan saya buka dengan kalimat ini. Aku itu sibuk. Romo itu ngajak ini, ngajak itu. Saya itu sibuk. Siapa pernah berkata seperti itu pada romonya, pada ketua lingkungan, kepada tetangganya, kepada saudaranya? Tunjuk jari. Oh, satu, hanya satu. Amin, hanya satu. Yang lain longgar ya. Puji Tuhan. Kalau panjenengan sibuk, itu berarti panjenengan bener-bener urip. Karena apa? Karena tanda orang hidup itu bergerak. Semakin dia semangat hidup, dia bergerak makin banyak, bahkan cepat. Maka kalau ada ungkapan mager, malas gerak, mungkin harus bertanya, kamu itu niat urip ora? Karena tanda hidup itu bergerak. Dan hari ini Tuhan memanggil mereka yang sedang bekerja. Saya kutipkan lagi.
Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, mereka sedang menebarkan jala. Lalu kemudian berjalan, melihat Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudaranya, mereka sedang membereskan jala. Sedang bekerja. Itu pribadi-pribadi yang dipanggil. Bukan sedang leha-leha. Bukan pribadi yang sedang santai-santai. Namun malah pribadi yang sibuk. Pribadi yang sedang bekerja. Karena apa? Karena Tuhan punya maksud dan kehendak. Apa maksud dan kehendak Tuhan? Yang pertama, orang yang bekerja itu adalah pribadi yang aktif. Pikirannya, tangannya, badannya, kakinya. Pribadi yang aktif itu semuanya bekerja. Pikirannya bekerja, tangannya bekerja, badannya, kakinya. Dan pribadi yang aktif itu seperti kalau ibu bapak itu di taman parkir itu nanti ada batu besar. Ketika kita mau mendorong batu yang diam, itu berat banget. Namun ketika batu itu mulai jalan atau menggelinding, tenaga yang kita gunakan untuk mendorong lebih kecil. Namun kalau kita mau menggerakkan mungkin mobil yang macet, itu mau mendorongnya itu tenaga yang dibutuhkan itu gede. Namun kalau mobil itu sudah berjalan, kita mendorongnya tidak butuh tenaga banyak. Maka Tuhan memanggil pribadi-pribadi yang aktif, sudah pinter jalan, sudah mau jalan, bukan pribadi yang mager. Kalau pribadi yang mager diam, mau mendorong, itu harus didorong-dorong, menang baik. Sudah disemangati, menang baik. Iki urip apa ora? Nah, itulah pribadi yang aktif itu, bahkan dia bisa proaktif. Seringkali puji Tuhan kalau ada anak yang berkata, "Ibu, hari ini acaranya apa? Ibu mau apa? Apa yang bisa aku bantu?" Puji Tuhan, haleluya. Kalau ada anak-anak yang seperti itu, amin. Bukan malah, "Leh, Nok, ibu dibantuin." Oh, ngantuk. Nah, yang kedua, orang aktif itu biasanya umumnya kreatif. Misalkan mau membuka usaha. Ketika sudah membuka usaha, apike ini ya. Apiknya begini ya. Lalu pikiran otak ini bekerja. Ada ungkapan, ide awal itu mentah. Namun kalau ide gagasan itu dijalankan, Tuhan akan menambahkan, apike begini, apike begitu. Lalu menemukan yang terbaik. Mungkin ibu bapak, saudara-saudaraku juga mengalami itu. Ketika kita sudah memulai, Tuhan akan menambahkan. Ketika kita sudah mau, Tuhan akan memberi jalan. Akan kreatif. Namun harus aktif dulu. Mau dulu. Dan yang ketiga, pribadi yang aktif ini
tidak takut capek, tidak alergi capek. Bahkan seorang pribadi yang aktif ini tidak mau berhenti kalau pekerjaannya belum selesai. Maka pribadi yang aktif ini jangan heran, dia suka lembur. Karena apa? Karena pekerjaanku ini belum selesai, maka harus kulakukan. Bu, kok belum pulang dari sekolah? Ini masih harus kuselesaikan. Tidak diminta lembur, mau, karena dia tanggung jawab. Namun kalau pribadi yang pasif, teko keri mulih gasik. Siapa yang suka teko keri mulih gasik? Jadi datangnya itu terlambat, neng pengennya mulih duluan, pulang duluan. Tunjuk jari. Wah, puji Tuhan, haleluya, tidak ada. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Tidak ada umat gereja Maria Bunda Allah itu yang semangatnya teko keri mulih dhisik. Datang lebih dulu, pulang terlambat. Bahkan ada ungkapan pribadi yang berusaha. Sebelum ayam berkokok, dia sudah bekerja. Sebelum matahari, setelah matahari terbenam, baru pulang. Nah, semoga itu ungkapan rezekine ndak ditotol pitik. Kalau ayamnya sudah berkokok, lah ada ungkapan kalau kita membuka usaha, bekerja, nanti rezekine ditotol pitik. Amin. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.